عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla memberikan kita kembali kesempatan dan kesehatan untuk kembali mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain tujuan kita agar semakin menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita termasuk orang-orang yang mentadabburkan dan merenungi makna-makna dari ayat suci Al-Quranul Karim. Cukuplah satu hadis yang menjadi penyemangat kita dalam mempelajari Al-Quran. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita kembali pada surat Al-Fajr. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas sampai ayat ke-23 atau 24. Kita mengulang sedikit ayat yang ke-24. Allah Azza wa Jalla berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Pada hari kiamat seluruh manusia, setiap manusia mengingat segala apa yang telah ia perbuat pada kehidupan dunia, entah berupa kebaikan maupun keburukan. Namun mengingat tak akan berguna lagi. Bahkan para ahli tafsir menyebutkan
bukan hanya orang-orang kafir, bukan hanya pelaku maksiat yang menyesal pada hari itu, namun juga di antara orang-orang yang menyesal adalah mereka orang-orang yang melakukan ketaatan. Orang-orang yang beriman, mereka menyesal ibadahnya kurang banyak. Makanya Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, yakni yandam ala ma kana salaf minhu minal ma'asi in kana 'asiyan. Seseorang pada hari itu akan menyesal. Seorang pada hari itu akan menyesal atas apa yang telah ia perbuat dari perbuatan maksiat. Apabila dia pelaku maksiat, pelaku maksiat menyesali dosanya, dia menyesali pelanggaran-pelanggaran yang telah dia lakukan terhadap aturan-aturan Allah. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa yawaddu law kana izdada min at-ta'at in kana ta'ian. Dan seorang mukmin, seorang yang taat, dia menyesal kenapa dia tidak memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menyesal. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, pada hari itu sebanyak apapun nilai kebaikan, nilai ketaatan yang telah kita lakukan di dunia ini, kita akan menganggapnya kecil, kita akan menganggapnya sedikit. Ahli salat akan menganggap salatnya sedikit, ahli sedekah akan menganggap sedekahnya sedikit, ahli Quran akan menganggap Qurannya sedikit, ahli ketaatan akan menganggap ketaatannya sedikit. Makanya salah seorang sahabat yang bernama Muhammad ibn Abi Umairah, apa kata beliau? Lau anna abdan kharra ala wajhihi min yaumi wulida ila an yamuta haraman fi ta'atillah lahaqqarahu dzalikal yaum. Ucapan ini adalah tamparan bagi kita semua. Apa kata beliau? Jikalau seorang hamba tersungkur di atas wajahnya, jikalau seorang hamba tersungkur di atas wajahnya semenjak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia karena menghabiskan usianya dalam ketaatan, niscaya ia akan meremehkan amalannya pada hari itu. Lihat ikhwatal iman, semenjak dia lahir sampai jasadnya dimasukkan ke liang kuburan, dihabiskan untuk berletih, berlelah-lelah melakukan ketaatan, dia masih menganggap itu kecil, sedikit. Bagaimana sekiranya amalan kita yang sudah sedikit? Walau wadda annahu rudda ila dunya, dia berangan-angan untuk dikembalikan pada kehidupan dunia. Angan-angan. Orang kafir ketika dimasukkan ke dalam kuburan saja sudah menyesal.
Jenazah yang baik, jenazah yang tidak baik. Apa kata jenazah yang baik? Qaddimuni, segerakan, bawa aku, cepat bawa aku. Jenazah yang tidak baik, apa katanya? Kemana mereka membawaku? Ketika kita mati, kita sudah mulai menyesal. Dan penyesalan terbesar itu akan kita jumpai pada hari kiamat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian pada ayat yang ke-25 Allah berfirman, fa yauma idzin la yu'azzibu 'azabahu ahad. Maka pada hari itu kata Allah Azza wa Jalla, la yu'azzibu 'azabahu ahad. Tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksa Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Siksa Allah sangat pedih. Siksa Allah sangat pedih. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi. Allah Azza wa Jalla berfirman, Nabbi ibadi. Kabarkan kepada hambaku. Anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi penyayang. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-49 sampai 50. Wa anna azabi huwal azabul alim. Kasih tahu hambaku wahai Muhammad, sesungguhnya siksaku adalah siksa yang sangat pedih dan menyakitkan. Pada ayat ini Al-Fajr ayat yang ke-25 ada qiraah yang lain. Ada qiraah yang lain. Di sini kita qiraahnya apa? Hafs. La yu'adzibu azabahu. Qiraah yang lain zal itu fathah. La yu'azzabu. Ini qiraahnya Ya'qub dan qiraah Al-Kisai. La yu'azzibu itu qiraah kita. Qiraah Ya'qub dan Al-Kisai apa? La yu'azzabu. Apa maksudnya? Kata para ulama, tidak akan ada yang disiksa pada hari itu seperti siksaan yang Allah siksa kepadanya. Itu perbedaan maknanya. Kalau qiraahnya Hafs tadi, la yu'adzibu, tidak akan ada yang menyiksa seperti siksaan Allah Azza wa Jalla. Adapun la yu'adzabu, tidak ada yang disiksa. Yaitu siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, seperti siksaan yang Allah berikan kepada dia. Baik. Kemudian kata liman azani Allah wa iyyakum, ayat berikutnya, wala yuthiqu wasaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat. Artinya tidak ada seorang pun yang membelenggu di dalam neraka jahanam seperti belenggu-belenggu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dua ayat ini kaitannya dengan siksa, kaitannya dengan azab Allah. Di dunia ini
terkadang kita menganggap ujian itu sebagai siksaan. Ujian itu menyakitkan. Ujian itu kebanyakan kaitannya dengan hati, bukan dengan apa? Fisik. Ujian dunia itu kebanyakan yang diserang apa? Hati kita. Orang rugi bercocok tanam, rugi nanam tomat misalkan, rugi nanam cabai, rugi nanam beras dan yang lainnya. Apa yang dirasakan? Hatinya, hati yang diserang dengan kerugian itu. Tapi pada hari kiamat dua-duanya akan diserang. Hati yang sakit dan tubuh disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, pada hari kiamat orang-orang akan dibelenggu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Ketika belenggu dan rantai-rantai dikalungkan ke leher mereka. Jadi rantai itu akan dikalungkan ke leher kita. Belenggu-belenggu akan dikalungkan ke leher kita. Kemudian mereka ditarik dengan paksa. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Haqqah ayat ke-30 sampai 34. Apa kata Allah? Khudhuhu faghulluh. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Berbagai macam cara Allah belenggu manusia ini pada hari kiamat. Ada orang yang dikalungkan rantai, ada yang dibelenggu tangannya di lehernya. Summal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluquh. Kemudian lilitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Allahu akbar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Dia akan dibelenggu dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kemudian apa kata Allah? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dahulu di dunia dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia nak milih beriman. Dia nak milih taat. Dia nak milih gawe bagus. Membangkang kepada perintah Allah. Membangkang dan sombong dalam menentang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka pada hari itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, hari yang sangat menakutkan. Makanya cocok Nabi SAW mengatakan kepada keluarganya, wahai paman Nabi SAW, mintalah hartaku di dunia ini. Fa inni la ugni ankum minallahi syai'a. Di akhirat aku tidak mampu menyelamatkan kalian. Wahai bibi Rasul SAW, mintalah dari hartaku semaumu. Di dunia ini aku tidak akan mampu menyelamatkan kalian. Di akhirat aku tidak akan mampu menyelamatkan kalian dari azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian wahai Fatimah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
silahkan minta dari harta yang aku miliki, aku tidak akan mampu menyelamatkan kalian pada hari kiamat. Itu pesan Nabi SAW kepada karib kerabatnya, kepada bibinya, kepada pamannya, kepada anaknya. Dan dalam surat Al-Muzammil, yang surat yang sering kita dengar, ayat ke-12 sampai 13, Allah sering bercerita, mengabarkan kita tentang belenggu ini. Inna ladaina ankala wa jahima. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan menyala-nyala, dan neraka yang menyala-nyala. Tadi panjangnya berapa? 70 hasta. Allah. Kemudian berat. Kemudian badan ini dibelenggu dengan belenggu tersebut. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Dan makanan yang menyumbat kerongkongan mereka. Wa 'adzaban alima, dan siksa yang sangat pedih. Makanya cocok kita selesai membaca salawat, kita dianjurkan membaca perlindungan dari 4. Apa 4 itu, Bu Faris? Min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masih. Ini 4. Sebagian para ulama berpendapat wajib membaca ini. Makanya Tawus Ibn Kaisan al-Yamani melihat anaknya tidak membaca doa 4 perlindungan ini, memerintahkan anaknya untuk mengulang sholatnya. Taib. Kemudian ayat yang keberapa, Bu Faris? Ayat yang ke-26. 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dengan keimanannya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, jiwa yang tentram dengan keimanannya. Keimanannya kepada Allah dan hari pembalasan. Jiwa yang yakin dengan janji Allah berupa pahala, ganjaran surga di akhirat, sehingga ia tidak terbelenggu dengan ketamakannya terhadap dunia. Salah satu jiwa yang harus kita miliki adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tentram dengan iman. Maka dikatakan oleh para ulama, ya ayyatuhan nafsul mu'minatul aminatus sakinatus sabitah, wahai jiwa yang beriman, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Jiwa yang beriman, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang kokoh, beriman kepada Allah, ridho terhadap takdir, tentram hatinya dengan berzikir, wa aiqanat biwa'dihi wa thawabihi, yakin dengan ganjaran pahala Allah Azza wa Jalla. Ibadah Allah, para jemaah yang dimuliakan Allah, kebanyakan ganjaran ini, ganjaran yang Allah janjikan kepada kita melalui Al-Quran, melalui hadis, ganjaran duniawi atau ukhrawi? Ganjaran duniawi atau ukhrawi? Andika, ganjaran dunia atau akhirat? Loyan akhirat. Maka di situ kita butuh apa? Apa butuh harta?
Iman. Iman yang kita butuhkan. Kalau bukan karena iman, kita nggak akan yakin. Kita tidak akan percaya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi jiwa manusia itu menjadi 3. Beliau mengatakan, wan nafsu qad takunu taratan ammarah. Jiwa manusia itu terkadang ammarah. Ini yang pertama. Apa nama jiwanya? Ammaratun. Apa itu jiwa ammarah? Jiwa yang banyak memerintahkan kepada keburukan. Ini yang Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat ke-53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ada jiwa yang ammarah. Jadi jiwanya manusia ini punya tabiat ammarah, banyak merintahkan kepada kejelekan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, musuh kita ini ada 2. Berapa musuh kita? 2. Musuh abadi dan musuh dalam diri. Musuh abadi adalah iblis dan bala tentaranya. Iblis dan syaitan itu musuh abadi. Kenapa? Dia tidak akan pernah berhenti. Dia sudah bersumpah sampai datangnya hari kiamat, la uqwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini musuh abadi kita. Kemudian kita punya musuh dari dalam diri kita sendiri, jiwa yang tidak baik atau jiwa yang mentaati hawa nafsunya. Kemudian kata Ibnu Qayyim yang kedua, wataratan lawamah. Jiwa apa? Lawamah. Apa maksud jiwa lawamah? Ya. Jiwa al-lawamah, dia melakukan kebaikan dan melakukan keburukan. Dia melakukan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan menyalahkan dirinya. Ini namanya nafsul lawwamah. Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyah ayat 1 dan 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Baik. Kemudian yang ketiga, sudah berarti yang ketiga. Nafsul apa? Mutmain. Mutmainnah. Ini dia. Makanya di antara doa yang sahih yang diajarkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili, ini doa agar kita diberikan hati yang mutmainnah. Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang lelaki, anna Nabi SAW qala li rajulin, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kalau antum tidak hafal nanti ujungnya ini, sudah cukup awalnya ini. Kenapa? Sudah mencakup makna yang setelahnya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah.
tu'minu biliqa'ik. Tu'minu biliqa'ik. Siap-siap Abu Mikdad. Tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ik. Wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Wa taqna'u bi'ata'ik. Kita ulang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Apa artinya? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Wahai Allah, aku memohon kepadamu hati yang mutmainnah. Hati yang tenang. Kemudian baru disebutkan ciri-ciri yang tenang itu. Tu'minu biliqa'ik, beriman kepada hari kiamat. Wa tarda biqada'ik, ridho dengan takdirmu. Yang terakhir, nah ini yang paling hebat. Wa taqna'u bi'ata'ik, qanaah dengan segala pemberianmu. Berarti jiwa mutmainnah itu disebutkan dalam doa ini ada 3 sifatnya. Jiwa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jiwa yang ridho dengan takdir, kemudian jiwa yang qanaah dengan segala pemberian Allah. Abu Mikdad, tes dulu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah wa tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Alhamdulillah. Berarti fokus sih para jemaah. Makanya kalau ingin datang kajian itu kosongkan perut. Jangan isi perut dulu. Karena kalau perut itu penuh para jemaah sulit menghafal. Tadi malam saya sampaikan ucapan Imam Syafi'i itu, di antara yang menghilangkan kecerdasan itu apa? Sering kenyang. Imam Syafi'i itu 16 tahun tidak pernah kenyang. Tidak? 16 tahun. Namun kita kebalikan. Kita dah Abu Mikdad. Iya. La ilaha illallah. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Itu doa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini. Diajarkan doa kepada Allah. Doa untuk meminta apa? Jiwa yang mutmainnah. Ya. Jiwa yang mutmainnah ikhwatal iman. Jangan sampai jiwa kita ini adalah jiwa ammarah. Jiwa yang selalu menjadi setir, yang mengontrol dirinya untuk melakukan kejelekan. Kalau kita memiliki jiwa yang mutmainnah, maka kita termasuk dalam ayat yang mulia ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, tentram, jiwa yang beriman, jiwa yang kokoh di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala hari pembalasan. Ayat yang keberapa Andika? 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya.
irji'i ila rabbik. Apa maksudnya irji'i ila rabbik? Kembalilah menuju surga. Kembalilah menuju surga. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Pada hari kiamat tidak ada pilihan kecuali dua. Surga atau neraka. Tidak bisa kita menawar-nawar pada hari kiamat. Arah ke tempat ketelu, bau ke? Enggak ada. Surga untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang bertauhid, untuk orang-orang yang menjalankan ketaatan. Neraka bagi pelaku dosa, pelaku maksiat, dan terutama orang-orang kafir. Orang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap malaikat mengatakan kepada roh kita ketika dicabut. Dan ini dikatakan yuqalu laha indal ihtidar. Ucapan ini diucapkan malaikat kapan? Ketika kita sedang sakaratul maut. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah ke Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Subhanallah. Kita ini berharap menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ketika Allah ridho kepada kita, Allah cinta kepada kita. Makanya ridho Allah di antara kenikmatan surga yang tertinggi. Taib. Disebutkan dalam hadis Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hudiral mu'min atathu malaikatur rahmah." Apabila seorang mukmin didatangi kematian, dia didatangi oleh malaikat rahmat. Bihariratin bayda, dengan sutra yang berwarna putih. Jadi malaikat ini membawa sutra berwarna putih, malaikat rahmat. Fayaqulun, malaikat ini mengatakan, ukhruji radiyatan mardiyah, keluarlah engkau dalam keadaan ridha dan diridhai. Ukhruji radiyatan mardiyah. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Apa kenikmatan tertinggi dalam surga? Memandang wajah Allah. Kemudian apa juga? Kemudian apa juga, ada nikmat yang lain? Masuk surga? Enggak. Bidadari, kata Pak Haji Yogi. Ada yang lain? Tadi berpendapat ridho apa? Memandang wajah Allah. Yang lain? Apa Bunda bilang? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada penduduk
penduduk surga, tentang kenikmatan yang terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian penduduk surga mengatakan, bukankah engkau telah ridho kepada kami? Bukankah engkau telah ridho kepada kami? Ini jawaban penghuni surga. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwasanya di antara kenikmatan tertinggi itu juga adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat yang tinggal berapa menit? 7:52, tinggal sebentar. Ayat berikutnya. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Apa maksudnya ikhwatal iman? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Maksudnya ke golongan orang-orang soleh. Makanya seorang mukmin tidak akan masuk surga sendirian. Mereka akan masuk surga berbondong-bondong pada hari kiamat. Orang-orang soleh akan bersama orang-orang soleh. Orang-orang ahli puasa akan masuk melalui pintu rayyan. Ahli sedekah akan rombongan masuk melalui pintu sedekah. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ayat ke-73. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan digiring masuk ke dalam surga zumara, berombong-rombongan. Lagu ndak kepada yang ngarep salah sedang mahamin nerombong bedagang belum jana. Maksudnya rombongan masuk. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Makanya Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Jama'atin ba'da jama'ah. Jadi penghuni surga itu akan masuk dengan rombongan. Mudah-mudahan kita termasuk nanti orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga ini. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Katsir, summal al-muqarrabun. Yang pertama masuk surga al-muqarrabun. Rombongan pertama siapa? Al-muqarrabun. Kata Ibnu Katsir, orang penghuni surga masuk surga dengan rombongan. Rombongan pertama adalah al-muqarrabun. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Kemudian summal abrar. Kemudian orang-orang baik. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian rombongan setelahnya dan rombongan setelahnya. Kullu ta'ifatin ma'aman yunasibuhum. Nah, perhatikan ini para jamaah. Masing-masing rombongan sejenis dengan amalannya. Ahli sedekah dengan ahli sedekah, ahli salat dengan ahli salat. Alangkah bahagianya kalau kita berjumpa dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian disebutkan oleh para ulama kita, jadi kita nanti ini akan masuk surga itu dengan naik kendaraan. Kita ini akan masuk surga sebagai tamu yang terhormat. Kata Allah dalam surat Maryam ayat 85,
Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ingatlah, pada suatu hari kami akan menggiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah sebagai tamu yang terhormat. Penghuni surga, tamu terhormat semuanya. Penghuni neraka, pasti orang-orang yang hina. Antum tahu kan tamu terhormat? Kita tahu tamu terhormat itu diistimewakan. Apalagi tamu pejabat, kalau sudah lain kelas kita. Diundang oleh Bapak Bupati, diundang oleh Bapak Gubernur, apalagi diundang oleh Bapak. Dengan megang undangannya aja kita terhormat luar biasa. Kata Ibnu Abbas mentafsirkan surat Maryam ayat 85 ini, wafdan rukbana, nanti penghuni surga itu akan berjalan menuju surga itu dengan naik kendaraan. Naik apa? Kendaraan. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ya, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ketika mentafsirkan ayat tadi, Maryam ayat ke-85. Beliau mengatakan, la wallah ma ala arjulihin yuhsyarun wa la yuhsyarul wafdu ala arjulihim. Demi Allah, mereka tidak akan digiring menuju surga dengan berjalan kaki. Tamu terhormat tidak pernah berjalan kaki. Ya. La yakunu bi an yutrakuna yamshuna ala arjulihim. Mereka tidak dibiarkan berjalan dengan kedua kaki mereka. Walakin binuqin lam yaral khalaiq mislaha. Akan tetapi mereka akan mengendarai ya suatu makhluk yang belum pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka. Ada makhluk dipersiapkan oleh Allah yang belum pernah kita lihat. Alaiha rahail min zahab. Ya. Kemudian kendaraannya ini dipersiapkan dari apa? Emas. Allahu Akbar. Fayarkubuna 'alaiha hatta yadribu abwabal jannah. Kemudian ia tunggangi tunggangan itu sampai mereka tiba di pintu surga. Fadkhuli fi ibadi. Baik, kemudian ayat yang terakhir, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ketika roh kita ini dicabut, kita sudah mendengar ucapan yang indah ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli wadkhuli. Ini yang kita harapkan. Masuklah ke dalam surga bersama hamba-hambaku. Ya. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Dan tidak ada kenikmatan tertinggi daripada surga Allah Azza wa Jalla. Yang kita sekarang berusaha untuk mendapatkannya ini. Kita salat, kita menuntut ilmu, kita belajar, kita bersedekah, kita membaca Al-Quran, kita melakukan berbagai macam jenis ketaatan. Tidak lain tujuannya satu, agar kita termasuk menjadi ahlul jannah, penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang melakukan dosa pun tidak ada cerita mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Hanya orang-orang yang sombong, yang tidak mau masuk ke dalam surga. Ya,
Apabila ada orang mengatakan, Anda sajalah yang masuk surga, tidak apa-apa saya masuk ke dalam neraka. Ya ikhwatal iman, ini orang yang sombong. Bagaimana mungkin jiwanya adalah jiwa yang beriman, kemudian dia mengucapkan ucapan seperti itu? Tidak mungkin orang beriman akan mengucapkan seperti itu. Kenapa? Sejatinya iman itu menuntun dia yakin tentang surga Allah dan menjadi penghuninya. Bahkan orang-orang kafir pun orang-orang kafir sekalipun, apa harapan mereka? Masuk surga ya kota iman. Semua jenis agama ini satu tujuannya apa? Ingin masuk surga. Tapi kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Gak bakal masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ah hudah amma ba'd. Silakan yang bertanya. Abu Faris. Tiga Ustaz. Oh, telu la ilaha. Yang pertama Ustaz, di masalah anak kecil. Dia mati apakah dia merasakan hisabnya kubur? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apa bedanya neraka jahanam dengan neraka sa'ir? Dan kita sering kita dengar Ustaz. Dan yang ketiga, apakah ini pembatal iman Ustaz? Misalnya sebulan tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tapi hartanya banyak terus datang terus kita yang rajin sholat, ini terus kita mengeluh Ustaz, apakah ini juga pembatal iman? Baik. Yang pertama tentang anak kecil. Iya. Anak kecil tidak akan selamat dari himpitan kuburan. Tidak ada yang selamat dari himpitan kuburan. Sahabat Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu taala anhu, sahabat yang istimewa, ketika beliau meninggal dunia hadir 70.000 malaikat di pemakamannya. Kemudian arasy Allah bergetar ketika ia meninggal dunia. Istimewanya sahabat ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Hadzal ladzi taharraka lahu 'arsyur rahman wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dumma dummatan thumma furrija anhu." Lihat sahabat yang mulia ini, kata beliau. Sahabat yang arasy Allah bergetar, pintu langit terbuka, menghadiri jenazahnya 70.000 malaikat, tapi dia dihimpit oleh kuburan sejenak, kemudian barulah ia dibebaskan. Dalam hadis Imam At-Tabrani, Nabi SAW mengatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr, la aflata hadas sabi." Jikalau sekiranya ada yang selamat dari himpitan kuburan, maka anak kecil ini yang lebih pantas untuk selamat dari himpitan kuburan. Tidak ada yang selamat. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, neraka jahanam dengan sa'ir itu di antara namanya. Jadi jahanam itu memiliki nama-nama, ikhwatal iman. Ada namanya al-jahim, ya, kemudian Ladha, kemudian Saqar, Sa'ir, Al-Hatamah, Al-Hawiyah. Ini semua nama dari neraka jahanam. Jelas? Nah. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga, ini masalah takdir Ustaz. Takdir? Ya, kan di samping kita yang tak pernah sholat, tak pernah wudhu, rezekinya nggak jadi terus itu Ustaz. Terus kita yang rajin, saat-saat apakah tidak membatal imam itu Ustaz? Kita yang begitu Ustaz. Baik. Kita yang begitu sedikit. Jadi pertanyaan itu Pak Aris seperti ini para jamaah. Ada orang yang ya, dia kurang ibadahnya, tapi rezekinya lancar. Ya? Iya. Allah terus berikan nikmat kepada dia.
rajin ibadah, kok seret-seret rezekinya katanya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita harus yakin bahwasanya Allah Maha Adil dalam membagi-bagi rezeki. Dan kita harus ingat, ketika Allah kasih kurang kepada kita, berarti Allah tahu kita ini gak cocok pegang harta banyak. Mungkin kalau kita pegang harta yang banyak, dia akan melampaui batas. Ya, akan melampaui batas. Nah, kayak Abu Faris mungkin dikasih harta segitu sudah cocoknya segitu. Saya dikasih harta segini cocoknya segini, gak boleh lebih. Allah Maha tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang terus melakukan maksiat kemudian diberikan rezeki, itu istidraj. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aita Allah yu'ti 'abdan wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fa innama huwa istidraj." Jikalau engkau melihat ada seseorang yang Allah berikan terus kenikmatan kepadanya, padahal dia berada di atas dosa dan maksiat, ketahuilah itulah yang dinamakan dengan istidraj. Kebaikan yang disegerakan. Nanti sekali-kali Allah Azza wa Jalla akan kumpulkan siksa bagi dia pada hari kiamat. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya. Terkadang itu celah setan menggoda kita. Coba kita batur jendik de pacu lagu lancar, lagu ida je pacu jendik de lancar. Dendek pacu ngana payu. Nah, itu yang tertipu daya setan. Dibisikin kita. Ngapain antum rajin-rajin? Iya nggak rajin aja dikasih rezeki, antum rajin nggak dikasih rezeki, udah nggak usah rajin. Itu ujian dia. Kita ini harus sadar, itu ujian dia dan ini juga ujian kita. Jelas Abu Faris? Nah, wallahu taala a'lam. Abu Hirzi. Terus? Jadi pertanyaan Abu Hirzi, mutmainnah. Kenapa menyebut mutmainnah dengan nina, bro? La ilaha illallah. Jiwa yang mutmainnah. Itu pertanyaannya. Selain berdoa, apakah ada cara-cara yang lain? Tentu. Untuk menjadikan hati tenang ini ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan hati melain daripada ilmu. Ilmu ini mendatangkan ketenangan. Sebaliknya kejahilan itu mendatangkan keraguan. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Orang berilmu, dia bangun perbuatannya di atas ilmu sehingga dia yakin. Tapi orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, dia bangun perbuatannya di atas ya ikut-ikutan kadang atau asal-asalan sehingga timbul keraguan. Untuk menjadikan jiwa kita tenang, jadikan dia yakin, tenang dengan ilmu. Beriman kepada takdir itu dibangun di atas dasar ilmu, sehingga datanglah ketenangan. Sebesar apapun ujian dia kuat karena dikuatkan oleh ilmu. Kemudian yang lain diantara yang mengingatkan, yang menguatkan, menjadikan hati kita ini mutmainnah, tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu hati itu akan tenang? Banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah. Makanya dikatakan zikrullahi dawa wa zikrun nasida, kata Ibnu Qayyim. Menyebut, mengingat Allah itu adalah obat. Sedangkan mengingat manusia adalah penyakit. Apalagi si nyakitin nita, sakit angan ta.
Ya tahu Faris? Kau. Makanya ingat Allah. Enggak usah ingat manusia ini. Ya. Status kita sama kok. Dia makhluk Allah, hamba Allah. Ya. Cuman yang membedakan kita cuman satu sisi. Takwa aja itu. Jelas Habib sih? Nah, wallahu taala ala. Di sini ada satu pertanyaan. Ustadz, mana yang lebih utama, ridho Allah ataukah memandang wajah Allah? Ada pembahasan oleh Syekh Sa'ad ibn Turki Al-Khaslan, pembahasan ini ketika beliau membahas tentang hadis Bukhari dan Muslim, ketika ya Allah mengatakan di ahlil jannah, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Apa kata penghuni surga? Labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik fayaqulu hal raditum. Allah mengatakan, berfirman, apakah kalian ridha? Fayaqulu wa ma lana la narda ya rabb wa qad a'taitana ma lam tu'ta ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridha sedangkan engkau telah memberikan kami kenikmatan yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Ala u'tikum afdal min dzalik? Maukah aku berikan kalian kenikmatan yang lebih utama daripada itu? Fayaqul ya Rabb wa ayyu syai'in afdal min dzalik? Apa yang lebih utama dari kenikmatan surga itu? Fayaqul uhilla lakum ridwani. Aku berikan kalian ridhaku kepada kalian. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku tidak akan pernah murka lagi setelahnya. Nah, di antara kenikmatan surga tertinggi itu adalah apa? Ridho Allah. Kemudian beliau mengatakan, kemudian nikmat yang paling besar daripada ridho itu lagi adalah apa? Memandang wajah Allah. Wallahu taala a'lam. Oke, terakhir. Dalam ayat tadi itu ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang disuruh kembali kepada Allah, sementara waktu meninggalkan ruh yang dicabut. Apa perbedaan nafsu ini? Lain. Pertanyaannya, apa perbedaan an-nafs dengan ruh itu? Baik. Ana akan bacakan antum ini pertanyaan yang diajukan sama hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, ya, dan orang yang mati biasanya pandangannya berat, iya kan? Kemana pandangannya? Ke atas. Beliau ya pandangannya berat, kemudian meninggal dunia, ditutuplah matanya oleh Nabi SAW, dipejamkan. Kemudian apa kata Nabi? Innar ruh idza qubid tabi'ahul basar. Ruh itu apabila dia dicabut akan diikuti oleh pandangan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, alam taro annal insana idza mata syakhsa basaruhu. Bukankah manusia yang akan meninggal dunia pandangannya ya ke atas? Apa jawaban para sahabat? Bala, tentu ya Rasulullah. Fadzalika hina yatba'u basarahu nafasahu. Itulah di saat yatba'u basaruhu nafasahu. Disitulah basar, pandangan, yatba' nafsahu, mengikuti nafsnya, artinya ruhnya sama. Maka dari hadis ini tidak ada perbedaan antara ruh dan nafs, ya. Dan maka dikatakan oleh Syekhul Islam, ruh ini yang mengatur badan kita, ya. Makanya lihat,
Dalam doa tidur itu, Allahumma anta khalaqta nafsi wa Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffa. Laka mamatuha wa mahyaha. In amsakta nafsi farhamha. Jika engkau menahan ruhku, roh dibahasakan dengan nafs, maka di sini tidak ada perbedaan. Wallahu taala a'lam. Cukup berjamaah. Sudah jam 8 lebih 16 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.